Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana anil furqah anil ikhtilafi wal furqah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para ikhwan muslim muslimat hamba Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam taklim gabungan Niabah Demak dan Semarang. Ini satu hal yang harus kita syukuri karena taklim niabah baik Demak atau Semarang tidak dilaksanakan setiap hari. Jadi kita ketemu dua niabah. Kemudian juga kenikmatan yang lain yang langsung dirasakan oleh para ikhwan dalam keadaan sehat. Mungkin ada juga yang gerges-gerges sakit, tetapi bisa hadir dalam taklim niabah. Ini satu karunia yang luar biasa insyaallah. Kemudian sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita gunakan karunia Allah yang berupa kesehatan dan seterusnya untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas perjuangan kita, perjuangan umat. Insya Allah dalam taklim ini kami akan mengingatkan kepada diri saya dan para ikhwan, yaitu dengan tema seperti tadi sudah dibaca oleh Amir Majelis, yaitu 5 seruan Islam sebagai kunci Islam rahmatan alamin. Karena penyampaian, penjelasan, pernyataan Islam rahmatan lil alamin itu sering disampaikan, sering digaungkan sampai hari ini. Tetapi dalam pelaksanaannya kita prihatin. Karena itu seruan baru dalam retorika, dalam pernyataan, perkataan. Nah, akan terwujud manakala ada konsekuensi dilaksanakan. Dan 5 seruan Islam sebagai kunci Islam rahmatan alamin sangat erat kaitannya dengan perjuangan kita, yaitu al-jamaah. Kita menetapi jamaah muslimin atau Hizbullah. Uraiannya sebagai berikut. Yang pertama firman Allah yang sudah dibaca di muka, yang artinya kami ambil ayat yang ke-15 tadi yang dibaca surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 13 dan sampai dengan 15. Maka dalam kajian ini kami akan mengajak para ikhwan untuk bersama-sama mengkaji, merenungkan ayat yang ke-15, di mana artinya falidzalika, maka karena itu, fad'u, serulah, wastaqim, dan istiqomah, tetap di dalam beriman dan berdakwah, kama umirtu, sebagaimana
Allah telah perintahkan kepada kita. Wala tattabi'awahum, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Waqul amantu, dan katakanlah wahai Muhammad, aku beriman bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan Allah, min kitabin, dari beberapa kitab. Kita mengenal Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita beriman, kita yakin kebenaran keberadaan adanya kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian wa umirtu, dan aku diperintahkan li'adila bainakum, untuk berbuat adil di antara kamu. Jadi melalui ayat ini, surat Asy-Syura ayat 15, Rasulullah SAW dan termasuk kita umatnya diperintahkan 5 hal. Jadi Allah melalui ayat ini menyampaikan 5 seruan, dan insya Allah kalau diamalkan akan menjamin Islam sebagai rahmatan alamin. Uraiannya sebagai berikut. Pada ayat tersebut di dalam surat Al-Isra ayat 15 disebut ada 5 seruan Islam, yaitu yang pertama menyeru, berdakwah, fad'u. Yang kedua istiqomah, tetap beriman dan berdakwah. Wastaqim kama umirtu. Yang ketiga walat tatabi awahum, kamu jangan mengikuti keinginan mereka, orang-orang kufar, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dengan kata lain, kita diperintahkan oleh Allah agar jangan menjadi ahlul hawa. Dimaksudnya walat tatabi ahwahum, kamu jangan mengikuti keinginan mereka. Artinya supaya muslimin umat Rasulullah SAW tidak menjadi ahlul hawa, yang istilah Jawanya itu apa? Ngumbar hawa nafsu, kinanya apa saja, mumpung urip burung dipendem, lantas semaunya. Itu tidak dibolehkan. Itu surat yang ketiga. Kemudian seruan yang keempat, jadilah ahlul Quran, karena Allah berfirman, Qul amantu, katakan saya beriman bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah min kitab, dari kitab-kitab. Nah, tadi sudah kami sebutkan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, kita supaya menjadi ahlul Quran, cirinya apa? Cirinya ahli Quran adalah kita mengamalkan dan setiap hari membacanya. Jadi tidak ada hari tanpa tadarus Al-Quran. Jadi jangan kita ikuti hawa nafsu, opono dalile kon maca Quran tiap dino. Secara tekstual tidak ada, tetapi secara nalar pemikiran, ya, apalagi yang sudah sepuh dan yang sekarang sedang masa remaja, umpamanya masa remaja, saya tuh ingin baju yang baik, maka jadi pikiran, ya, mau tidur saya ingin beli itu. Terus nanti bangun tidur juga itu ciri-ciri bahwa orang cinta. Jadi kalau kita menjadi Al-Quran, harus cinta dengan Al-Quran. Buktinya apa? Buktinya tadi, kita pengamal Al-Quran, tidak males. Kita cinta taklim, jam 09.00, ya tidak kemudian leha-leha. Ya Mas Pur, alhamdulillah. Bukti cinta itu seperti itu. Kita cinta al-jamaah, kita cinta perjuangan. Buktikan sebagaimana kita cinta kepada lain jenis dan seterusnya. Itulah seruan yang keempat, jadilah Al-Quran, pengamal Al-Quran. Tidak ada hari tanpa tadarus Al-Quran. Waktunya kapan? Semonggo. Kalau anak santri ya bebas 24 jam selagi tidak tidur. Kalau yang lain ya
Maunya petani ya nanti pulang dari sawah, maunya pada subuh dan pada maghrib. Jadi waktu terserah. Yang penting kita buktikan bahwa kita cinta Al-Quran. Pengamal, jadi kalau kita tidak mengamalkan berarti kita bilang sendiri berarti kamu hoak, kamu bohong, tidak cinta Al-Quran. Karena kalau yang ngomong ustadz nanti ustadz yang disalahkan jadi marah. Itu. Kemudian yang kelima, ya, ciri atau seruan Islam agar kita menjadi pengawal, pengamal dan menyebarkan keadilan. Karena Allah telah berfirman, wa umirtu, dan saya diperintahkan li'adila, untuk berbuat keadilan bainakum, di antara kamu, di antara manusia, entah yang beriman, entah yang kafir. Juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala illa ta'dilu i'dilu, dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menghalangi kamu untuk berbuat adil. Ini Gusti Allah yang ngendikan. I'dilu, maka berbuat adilah. Jadi harus kita tanamkan kesadaran bahwa saya ini, kalau saya istilahnya mumpung urung dipendem, harus berbuat ini. Karena ini untuk bekal di akhirat. Jadi sekali lagi, bahwa setelah kita menetapi jamaah, ya, di sini kami sebutkan sebagai rasa riso. Janganlah kita merasa puas hanya karena kita sudah baiat imarah kepada imam yang bersifat universal, bukan bersifat kebangsaan atau nation state. Jadi kita jangan, oh, alhamdulillah aku wis mau baiat imam, seakan-akan sudah terlepas dari tuntutan akhirat. Tidak demikian. Kita setelah baiat imarah, ya, ini saya perlu tambah, imarah yang bersifat universal. Sifatnya itu dunia, bukan bersifat kebangsaan atau istilah menterengnya nation state. Ini perlu dipahami. Karena kalau kita bicara khilafah kan sekarang di Indonesia kan digoreng. Karena sifatnya kebangsaan. Umpamanya maaf, Pak Kartosuryo disebut imam. Lah kemudian bertabrakan dengan konstitusi negara. Karena Indonesia bentuknya adalah republik, maka pertarungan. Lah karena pertarungan secara konstitusi, masanya kalah. Karena tadi, dan Imam Wali Abata juga menjelaskan bahwa khilafah itu bersifat universal. Kalau bersifat kebangsaan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka sensitif, bertentangan dengan konstitusi, akhirnya ya ambruk. Termasuk juga yang lain-lain. Itu seperti itu. Maka kami sebutkan dan para ikhwan supaya tidak terjebak, ya, oleh konstitusi, bahwa kami membaiat imam adalah yang bersifat sejak awal bersifat global, universal, bukan bersifat kebangsaan. Kalau bersifat kebangsaan nanti akan tarung dengan kebangsaan atau negara di mana ikhwan itu tinggal. Maunya tinggal di Amerika. Kalau khilafahnya tidak universal akan berhadapan dengan penguasa setempat dan seterusnya. Jadi demikian para ikhwan. Apalagi tadi kami tanya sama UAS, Ustadz Abdul Zaidi. Kami pernah dengar bahwa pada ayat ke-15 surat Asy-Syura ini didahului fadzalika. Maka oleh karena itu, saya pernah dengar dari wali JTS bahwa fa-nya ini secara ilmu alat namanya fa jawab. Itu anak-anak santri nanti pelajari ini namanya fa jawab. Menjawab soal yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Di dalam surat Al-Isra ayat 13 Allah berfirman,
An aqimudina wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama ya dengan tidak berpecah belah di dalamnya, artinya dengan berjamaah. Maka jawabnya bagaimana nanti ini. Kemudian pada ayat yang ke-14 intinya Allah menjelaskan, antara lain Allah berfirman di dalam ayat yang terakhir surat Asy-Syura ayat 14, wa innal ladzina utul kitab wa innal ladina urisul kitaba mim ba'dihim la fi syakkim minhu murib. Sesungguhnya wa innal ladina, sesungguhnya orang-orang urisul kitab yang diwarisi kitab Zabur, Taurat, Injil itu mim ba'dihim sebelum Al-Qur'an la fi syakkin, mereka itu dalam keadaan ragu atas kebenaran Al-Quran dan atas kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ini soal yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-14. Muribun, dan mereka bimbang, ragu dan bimbang. Janganlah ragu, janganlah bimbang atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Rasulullah SAW. Itu orang-orang Al-Kitab yang diwarisi itu ragu. Maka perlu dijawab, perlu diberi tabayun, penjelasan. Siapa yang memberi? Ya kita, Rasulullah dan umatnya, karena Rasulullah sudah dipanggil, ya kewajiban kita. Jadi intinya 5 seruan Islam itu, yang pertama adalah fathu, berdakwah, menyampaikan tabayun. Yang pertama kepada ahlu kitab, orang yang diwarisi Quran, karena mereka lafis sakin, mereka itu dalam keadaan syak, ragu, minhul murib, dan juga dalam keadaan bimbang. Ini kita jelaskan ini. Jadi dakwah yang harus kita laksanakan sesuai kemampuannya, karena dakwah itu kan ada 3 jenis, dan Kanjeng Nabi melaksanakan 3-tiganya. Dakwah bilisan, ya ini umpamanya saya nyampaikan ini bilisan. Nanti yang kedua, jenis yang kedua, dakwah bil kutub. Kanjeng Nabi kirim surat kepada raja-raja. Nah, kemudian yang ketiga, dakwah bil hal. Karena reso ngomong, kangelan, ya karena belum punya perbendaharaan, dan nulis juga SD saja ndak tamat, jangan kecil hati. Ya dengan cara bil hal. Apalagi anak-anak santri ini harus 3-tiganya. Jadi dakwah bilisan, bil kutub, dan dengan dakwah dengan praktek itu. Jadi intinya itu kita mengingat bahwa setelah, jangan merasa puas karena sudah beat, karena ada 5 seruan Islam yang harus kita laksanakan. Kalau tidak, kita berdosa di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, mau lagi mikir bingung dewe, ndak urusan, apalagi kalau ikhwannya itu kalau diingatkan marah-marah, ya wegah. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran sendiri bahwa setelah saya membeat imam, bersyukur kita masih punya 5 kewajiban, yaitu melaksanakan 5 seruan Islam sebagai kunci Islam rahmatan alamin. Karena selama 5 hal tidak dilaksanakan, maka nonsen. Seruan pernyataan Islam rahmatan alamin itu hanya sebagai retorika, hanya sebagai pembicaraan. Nah, kemudian 5 tadi, yang pertama adalah fad'u, menyeru, berdakwah pada ahlu kitab agar tidak syak, tidak ragu, dan tidak bimbang. Kemudian dakwah yang kedua adalah melaksanakan, menyampaikan tabayun bagaimana an aqimudina wala tatafarraqu fi. Ini. Lah kemudian mungkin para hewan itu kan, kalau pengamatan saya mudah-mudahan salah, itu kesulitan menyampaikan dakwah jamaah imamah atau khilafah. Karena di samping takut,
karena sedang disorot, sedang dipantau dan seterusnya. Mungkin itu perasaan itu. Dan sebenarnya ini tidak. Yang menjadi alasan penyebab para ikhwan kesulitan untuk menyampaikan dakwah jamaah imamah karena jadi tidak mungkin saya mau mengatakan bahwa sebabnya apa? Lah untuk sejuknya kemungkinan para ikhwan perbendaharaan tentang jamaah imamah masih terbatas. Kalau ekstrimnya ya karena para ikhwan lemah di dalam perbendaharaan jamaah imamah. Ini dibuktikan oleh Ikhwan Niabah Demak. Riasa Pak Jasman mana Pak Jasman. Oleh almarhum Pak Suwardi AL. Itu pernah tanya sama saya, Ustadz, saya ditanya oleh orang ketika Wali Al-Fatah di Beat, itu yang ulama NU itu siapa yang datang? Atau saya tidak bisa menjawab. Itu gimana? Ya karena kamu kan perbendaharanya belum punya. Iya. Kalau ditanya lagi bahwa waktu Wali Al-Fatah di Beat, dari ulama dari NU siapa yang datang? Kamu jawab bahwa ketika musyawarah pembeatan Imam Wali Al-Fatah bukan atas nama organisasi, bukan atas nama lembaga perserikatan, tetapi sejumlah ulama yang peduli terhadap penegakan khilafah sebagai fardu kifayah. Ya, jadi itu yang pertama itu bahwa mereka berkumpul bukan atas nama organisasi, bukan atas nama lembaga perserikatan, tetapi sejumlah ulama kumpul, sejumlah ulama yang peduli terhadap penegakan khilafah sebagai syariat fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu kan kalau tidak dilaksanakan maka seluruh muslimin itu berdosa. Seperti pemakaman jenazah. Kalau ada jenazah kemudian tidak dimakam, semua muslim berdosa. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan, umpamanya penggembala kambing dan siapa, jadi tidak usah manggil Pak Lurah, tidak usah manggil ulama, karena apalagi ulamanya sedang umroh dan seterusnya. Jadi cukup yang ada kemudian laksanakan sesuai dengan aturan bagaimana mengkubur, dimandikan, disolati dan seterusnya. Sekarang ini kan begitu. Maunya mereka kan Wali Al-Fatah dibuat oleh ulama siapa saja, sudah kesepakatan atau tidak. Kalau tidak ya tidak sah. Inilah kita dibutuhkan ilmu. Jadi sekali lagi, kemudian dari yang pertama kan fatu berdakwah, kemudian dilengkapi dengan yang 4 sebagai pelengkapnya adalah oleh kita secara individu juga bisa secara kolektif, yaitu menjadi ahlul Quran, tidak menjadi ahlul hawa. Nah, jadi kemudian pengawal pelaksanaan keadilan, karena dengan keadilan tadi ya di sini kami sebut seruan Islam, 5 seruan Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi jaminan adanya kepastian, ketegasan hukum syar'i maupun hukum positif, dan kesejahteraan keadilan umat manusia sebagai kunci Islam rahmatan alamin. Jadi kalau hal 5 ini dilaksanakan, itu insya Allah merupakan jaminan adanya kepastian, ketegasan hukum, baik secara syar'i maupun hukum positif. Hukum positif itu kita harus laksanakan karena ada disebutkan di dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasul mengatakan jika kamu ada di antara kamu dan mereka, maka nabenahu wa baina qaumin ahdun, sebuah kesepakatan, perjanjian. Kanjeng Nabi pesan 3. Fala yahullan ahdan, kamu jangan khianat,
jangan merusak atas kesempatan itu. Ya, yang kedua yaitu agar kamu jangan memaksa kehendak sampai lewat waktunya. Kemudian yang terakhir, kamu jangan melempar tanggung jawab pada orang lain. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau para ikhwan muslimin muslimat kecil, besar, apalagi anak-anak santri, itu harus ada dua ya, agar dakwah kita dapat berjalan lancar. Kami sebutkan di sini ya. Dua syarat dapat lancar dalam berdakwah. Dakwah al-jamaah. Yaitu pertama, kita ikhwan muslim muslimat ya, walaupun ekstrimnya SD saja sudah tamat bisa. Karena siapa tuh Bilal juga tidak sekolah ya, tapi ya malah jadi gubernur. Jadi sekali lagi, dua persyaratan yang harus kita miliki untuk lancar dalam berdakwah, khususnya masalah jamaah, imamah, beat. Yang pertama, menghayati sejarah tapak tilas perjalanan dakwah al-jamaah sejak 1953 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghayati proses awal pembeatan Imam Dr. Syekh Wali Al-Fatah. Jadi ini menghayati sejarah tapak tilas perjalanan dakwah al-jamaah sejak 1953 sampai seterusnya. Yang kedua, punya modal sebagai dai, modal 3M. Jadi modalnya ya, siapa saja muslim muslimat kalau ingin lancar dakwahnya harus punya modal 3M. M-nya itu bukan miliar, tapi M-nya itu yang pertama adalah menguasai sejumlah dalil Al-Quran dan hadis soal jamaah, imamah, dan beat, dan menguasai definisi al-jamaah secara bahasa, secara istilah, secara ilmu kemasyarakatan atau sosiologi, dan definisi jamaah secara konstitusi, undang-undang keormasan yang berlaku. Karena sudah terjadi, ikhwan mengatakan jamaah muslimin bukan ormas. Ini ditertawakan oleh publik. Karena kalau bukan ormas, lantas apa? Lantas apa? Karena perhimpunan kesatuan yang teratur itu namanya ormas, terorganisasi, teratur. Kalau tidak teratur itu namanya anarki. Loh, kok jamaah tidak mau disebut ormas? Nah, kalau kita memahami undang-undang keormasan, kita akan lengkap dalam menyampaikan bahwa betul jamaah muslimin bukan ormas sebagaimana disebut di dalam undang-undang keormasan nomor 8 tahun 1953, karena yang di sana disebutkan bahwa ormas adalah yang dibentuk oleh warga negara. Sedangkan jamaah bukan dibentuk, tetapi organisasi atau perhimpunan peribadatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Intinya seperti itu. Jadi itu para ikhwan. Kemudian tentang tapak tilas, sejarah tapak tilas perjalanan dakwah jamaah, kalau ikhwan menghayati akan lapang dalam dakwah, karena di situ disebut tentang proses awal pembeatan Wali Al-Fatah, disebut tentang 10 langkah prioritas. Karena kalau kita ditanya, kamu di dalam jamaah sudah berapa hari, sudah berapa bulan? Oh, alhamdulillah sudah lama. Saya mau tanya, bahwa langkah prioritas perjuangan jamaah itu apa? Kita mikir, karena mau menjawab bingung dasarnya apa. Nah, kalau sudah mengenal 10 langkah prioritas, mantap. 10 langkah prioritas perjuangan jamaah berdasarkan tausiah 3 imam sejak 1953 sampai dengan 2014. Itu
ada 352 tausiah imam. Dari wali al-fatah itu ada 3 tausiahnya sebagai langkah prioritas perjuangan jamaah. Dari Imam Muhyiddin Hamidi ada 5 langkah prioritas. Kemudian dari imam yang sekarang Yasallah Mansur, beliau memberikan fatwa bahwa langkah prioritas jamaah 2, yaitu mereposisi umaro, menata umaro, dan memproduksi ulama sebagai pembimbing kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah ikut andil menghormati ya dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok khilafah, lembaga-lembaga khilafah. Jadi kita ikut andil menghormati, menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah munculnya lembaga-lembaga khilafah. Dengan demikian kita akan mendapatkan ilmu juga berbagai tapak tilas yang lain. Ya, demikian intinya bahwa kita janganlah puas karena sudah melaksanakan baiat imarah. Karena menurut firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13 sampai dengan 15 ada 5 seruan sebagai kunci rahmatan lil alamin. Padahal kan kita mendapatkan itu kita hayati, kita renungkan, kita amalkan. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.